Ya, namun em, ada beberapa guru dari sekolah dasar yang ikut gabung, gitu kan, yang ikut gabung. Memang di posternya tidak ada dan beberapa kali kita menyelenggarakan pun ini yang menjadi masalah gitu ya. Kita selalu mengadakan untuk SMP dan SMA, tapi lupa, bukan lupa ya, em, apa ya, belum sempat menjangkau untuk jenjang sekolah dasar, gitu kan. Belum sempat menjangkau untuk jenjang sekolah dasar. Yang mungkin dekat-dekat, ya kita coba lah gitu ya. Kita coba untuk memfasilitasi jenjang SD gitu ya. Untuk memfasilitasi jenjang SD gitu. Dan ini juga sebetulnya di luar rangkaian dari 4 kegiatan itu. Em, yang saya perhatikan ya, eh, saya nggak pernah berhenti salut gitu ya dengan Bapak Ibu guru, khususnya yang senior gitu. Em, nggak pernah lelah untuk belajar gitu kan, nggak pernah lelah untuk em, terus berkembang mengikuti ada kemajuan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi jaringan. Em, Sebentar. Aduh, ini Memki ada buat Bapak Ibu Tamemki. em, oke, terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi saya sebagai guru yang mungkin baru terjun ya di dunia pendidikan, sangat mengapresiasi dan menghormati sekali kepada Bapak Ibu yang terus berjuang, berusaha gitu kan. Bahkan di webinar kali ini pun masih tetap hadir gitu. Em, ya, mudah-mudahan sih apa yang diberikan di sini bisa bermanfaat gitu kan. Dan saya selalu mendoakan buat Bapak Ibu guru semua, semoga sehat selalu, rezekinya barokah, amal ibadahnya em, banyak gitu ya, dan em, anak didik Bapak Ibu tidak pernah melupakan jasa dari apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan, apa yang sudah Bapak Ibu berikan sampai kapanpun itu, dan mudah-mudahan itu bisa tercatat menjadi amal baik. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Mmm, ya mungkin itu sih, apa ya, pembukaan yang perlu saya sampaikan gitu, karena saya merasakan lelahnya gitu dan nggak menyangka gitu, diadakan webinar 2 kali berturut-turut, kita bahas matematika, bahkan ini adalah webinar tambahan yang bukan wajib, itu Bapak Ibu masih menyempatkan untuk hadir gitu. Jadi, ya terima kasih banyak, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita di sini bisa berdiskusi aktif, bisa berbagi sharing, ide-ide, dan juga masih semangat belajar ya Bapak Ibu ya. Eee, Mudah-mudahan Bapak Ibu di sana dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa kalau yang belum makan malam, boleh sambil dinikmati santapan malamnya pada malam hari ini. Yang belum cemilan, yang belum nyantai, boleh sambil nyantai Bapak Ibu ya. Kita nyantai saja. Oke, selamat datang kembali di webinar GMOM, Gerakan Merdeka Olimpiade Matematika. Mungkin berarti ini kali kedua pertemuan dengan saya, mudah-mudahan tidak bosan juga. Kita langsung mulai saja dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa beragama kepercayaan masing-masing, berdoa di sana. Doa dicukupkan. Oke, kita mulai dulu. Dari mungkin, apa ya, kita bicara tentang ini dulu kayaknya. Kita bicara hal-hal penting dulu. Dalam OSN Matematika SD, gitu ya. Perlu menjadi perhatian. Yang pertama tuh materi dulu, ya. Jadi, untuk SD, itu materinya adalah aritmatika dasar. Ini sebagian referensi menyebutnya aritmetika ya, gitu ya. Terus yang kedua itu ada bilangan. Yang ketiga ada pengukuran, apa ya, atau masuknya geometri lah ya, geometri. Yang keempat, mmm, analisis data, gitu ya. Namanya kemarin jalan. Nah, ada yang lain, Ini kan yaitu Jombor. adalah eksplorasi. Nah, ada lagi eksplorasi, Kamu jadi Nobita jadi berantakan. gitu ya, ada eksplorasi. Nah, untuk eksplorasi sendiri, biasanya itu adanya di provinsi, ya. Jadi kalau, mmm, kabupaten kota, dia masih mainnya ini, di aritmatika dasar, bilangan, geometri, analisis data. Oh sama, kadang udah masuk aljabar, gitu ya, kadang udah masuk aljabar, gitu. Nah ini, juga penting diberikan kepada siswa, kayak gitu. Nah ini, materi-materi yang mencakup tingkat kabupaten kota. Nah, pada pertemuan pertama, kita udah belajar aritmatika dasar, ya. Pada pertemuan kali ini, coba kita akan fokusnya pada bilangan, gitu, pada bilangan. Jadi, di sini, bilangan juga memiliki banyak eksplorasi, banyak logika, ya. Jadi, yang menjadi perhatian tuh gini, di OSN kabupaten kota, kadang materi itu menjadi nomor sekian, ya nomor 2 lah, kalau di sini saya taruhnya berarti nomor 2. Yang menjadi nomor pertama itu adalah konsep berpikir, ya. Semisal kayak konsep berpikir hari, pola bilangan, gitu ya. Misal, jika hari ini adalah hari Senin, maka 2025 hari setelahnya adalah hari apa. Atau misal hari ini adalah hari Selasa, maka 2025 jam ke depan itu adalah hari apa, gitu ya. Ataupun kayak misal KPKFPB, berenang bersama dan lain-lain gitu kan, menjadi konsep berpikir yang dasar.
gitu. Atau nanti karakter-karakter terkait dengan bilangan, sifat-sifat bilangan itu juga masuk gitu. Jadi yang pertama kali dibangun itu adalah konsep berpikir. Baru ketika konsep berpikirnya sudah tertata dengan baik, maka konsep materi. Dan memang tidak jarang, materi itu diambil dari materi SMP. Ya, biasanya materi SMP yang sudah diambil itu adalah operasi aljabar beserta sifat-sifat dasarnya. Kemudian yang kedua itu adalah Pitagoras yang paling sering, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada faktorial, pencacahan. Nah, itu juga cukup sering, gitu ya, dalam materi. Dan ada juga materi yang benar-benar memang materi OSN, itu kayak faktor bilangan, analisis bilangan, apalagi ya, teorema faktor. Nah, itu juga menjadi perhatian, gitu ya. Jadi konsep materi memang tidak hanya di SD yang digunakan, tapi ada juga yang diambil dari beberapa materi SMP. Kemudian eksplorasi. Nah, eksplorasi ini kaitannya dengan mencoba-coba, menganalisis, merombak sebuah pola, gitu ya. Nah, itu yang diperhatikan, gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mendalami tentang bilangan. Ya. Kita akan mencoba mendalami tentang bilangan yang dibangun dari konsep berpikir dan dimatangkan dengan eksplorasi. Ya, jadi kita akan belajar materi bilangan yang dibangun dengan konsep berpikir dan dimatangkan dengan eksplorasi. Jadi kita mulai saja, gitu ya. Tapi sebelum masuk bilangan, saya ingin melanjutkan materi yang pertemuan pertama minggu lalu disampaikan oleh Pak Dias, ya, tentang aritmatika dasar. Nah, saya akan coba bangun dari teknik subtizing. Oke, jadi gini, teknik subtizing itu adalah teknik yang apa ya? Istilahnya mengelompokkan. Ya, istilahnya adalah mengelompokkan atau membayangkan suatu hitungan menjadi berkelompok, gitu ya. Mengelompokkan. Sebetulnya teknik subtizing ini dilatih dengan membayangkan, ya, dilatih dengan cara membayangkan, gitu. Seperti misalnya pada objek A ada titik-titik, berapa banyak titik yang ada di kotak A, gitu. Kalau kita hitung satu-satu siswa, gitu kan, biasanya nanti ya bingung juga, ini udah dihitung atau belum, ini udah dihitung atau belum, gitu. Nah, maka teknik subtizing ini untuk mempermudah perhitungannya, dikelompokkan. Jadi misal saya bayangkan ini sebuah kelompok, ada 5 titik. Ini dibayangkan lagi ada 5 titik. Kemudian mana lagi ya? Ini 5 titik. Terus ini 5 titik. Oh, ternyata 5 titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan banyaknya titik itu adalah 5 kali 5. Yaitu 25. Gitu kan? Ya nggak? Tapi ini adalah bantuan. Saya menggunakan coret-coretan. Ya. Pada dasarnya cara melatihnya itu adalah dengan cara membayangkannya. Tanpa mencoret, tanpa bantuan apapun, coba dibayangkan. Kira-kira titik B itu banyaknya ada berapa? 20. 20. Boleh dikelompokin berapa-berapa, Bu? 55. 55 juga ya? Oke. Sini ya, Bu ya. Mungkin setiap orang punya Kelompokannya ya beda, boleh. pengelompoknya masing-masing. Oh, kurang ya? Kurang, Bu, kurang.
Oh iya, 19 berarti ya. 19. Betul. 5 kali 3 ya? Iya, Tambah 1. 4. Salah lagi. Tambah 4. Oh, tambah 4. Oh ya. Oke. Nah, ini berarti kan 9, 11 ya. 11. Oke. Perlu diketahui, rata-rata siswa ya untuk eh, yang dasar itu biasanya mengelompokkannya itu 3 objek sampai 4 objek gitu ya. Itu untuk siswa Indonesia gitu. Tapi untuk kalau yang sudah biasa dengan matematika, biasanya kemampuan mengelompokkannya itu 5 sampai 6 objek. Ya, 5 sampai 6 objek. Jadi kalau yang dasar tuh 3 sampai 4, yang standarnya 5 sampai 6 atau 4 sampai 5 ya, saya lupa. Gitu ya. Jadi memang em, membayangkan juga nggak bisa begitu banyak gitu. Tapi ini adalah pengelompokan yang bisa dilakukan oleh seseorang gitu. Semakin bagus apa ya? Analisisnya bukan. Ya kemampuan membayangkannya maka akan semakin tinggi. Yang dibutuhkan nih biasanya daya ingat, Iya. membayangkan, nah itu aja visualisasi ya, gitu. Oke, nah di sini em, banyak makhluk hidup yang bisa menghitung secara subtracing dan manusia memiliki kemampuan subtracing terbaik. Seperti misal ada rusa, ya, ada rusa banyak itu. Kemudian ada sekawanan singa yang akan memburu rusanya, gitu. Nah, sekawanan singa ini tentu tidak akan mengambil semua rusa, tapi dia akan mengambil yang sekiranya Mudah. apa ya, Mudah. paling kelompok paling banyak yang bisa ditangkap. Ya, oh, sekawanan ini melihat dua ini jauh dari kawanan lain, maka singanya itu tidak memperhatikan rusa-rusa yang lain. Ya, jadi ini berhasil lolos, tapi dua ini yang akan Lagi apa dimangsa, lagi? Eh, kayak gitu. lagi. Ya, jadi em, Oke. singa juga bahkan bisa. Ini juga bisa melatih fokus Kamu tuh. sebetulnya. Mana yang harus diperhatikan Ya kan? dan mana yang tidak harus diperhatikan. Itu. Ya mungkin kita latih dulu teknik subtizing-nya ya. Boleh Bapak Ibu, eh, A, B, dan C. Kira-kira ada berapa banyak objek? Bentar. Kenapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, dua, enam. Yang A 26. Nah, Yang anak B, A26. Boleh, Bu. yang B 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B29. Iya, betul, B29. Yang C 29. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C21. Betul, iya. C21.
C21. Oke. Bapak Ibu memilih A, pengelompokannya berapa? 5 titik, 4 titik, 6 titik? 6 titiknya. 6. Empat, Wow, 6 titik. empat. 4 titik. Nah, berarti yang 4 titik kita sama, Bu. Saya juga untuk sebanyak ini lebih Empat enaknya 4 titik. titik sih. Iya. Kalau yang 6 titik luar biasa ya. Kalau yang B Empat sama empat. 4. Oke. 4 titik. Yang C Sama empat juga kebetulan sama sama. 4 titik. Oke. Iya, berarti sebenarnya kita udah punya cara nyaman kita, yaitu mengelompokkan 4 titik. Sebetulnya nggak ada salah dengan jumlah. Yang penting idenya. Yang penting cara mengelompokkannya dan cara melihat objek yang bertebaran secara tidak beraturan bisa kita kelompokkan agar Dibayangkan. menjadi terlihat beraturan. Betul. Oke, mungkin itu pengantar ya untuk apa ya? Melatih daya ingat, daya fokus, dan daya mengelompokkan. Biasanya larinya ke number sense, ya. Seperti misal ini, berapa banyak bintang? Tentu kita mah udah bisa ngeliat 7, gitu kan? Udah bisa ngeliat 7. Tapi ada hal yang perlu dilatih dari siswa. 7 ini bisa kita ubah menjadi 4 tambah 3. Kan? 4 tambah 3. Selain 4 tambah 3, kan bisa dipilih yang lain ya Lima, Bapak Ibu ya. lima dua. 5 tambah 2. Selain itu, 6 tambah 1 Tujuh. ya. Iya. 6 tambah 1. Nah, pengelompokan-pengelompokan ini yang biasanya kita tujukan untuk menemukan kelipatan 10 ya, atau kelipatan 100 atau kelipatan 1000 dan seterusnya. Ya, sebetulnya kita pecahnya itu untuk menemukan kelipatan 10, 100 dan 1000. Seperti contoh, berapakah nilai dari 4984 ditambah 3659? Tiga, Saya 13. dua, Apa? dua, enam, delapan, enam, 8643. dua. Delapan, enam, 8643. 43. ya. Oke. Gimana, Iya. Ibu caranya, Bu? Dari belakang lu Iya, ditambah. belakang dulu tambah ya. Oke, ini 9 4 tambah tambah 4, iya. 9, Simpen 1, 8 iya. tambah 5. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Nah, tapi mungkin ada cara lain ya. Kita coba temukan sampai kelipatan 10, 100, atau 1000. Seperti ini kayaknya dekatnya tuh ke 5000. Untuk menjadi 5000, ini kita tambahkan 16. Berarti kan jadinya 5000. Artinya ini harus kita kurang 16. Berarti ini jadinya adalah 3, 4, 6, 3. Nah, ketika dijumlahkan, berarti jadinya 8643. Ya, ini nomor 2. Kalau nomor 2 ini baru banget. Ini soal OSK tahun 2021 gitu kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah kemarin udah dibahas sama Pak Dias ya. Sudah, sudah. Gimana Bu caranya Bu? Hah? Harus 11 detik apa? Mau pulang nanti tidur sini dah. Pasangan dua-dua. Ya. Sama ada 2. Ujung sama ujung ya Bu. Iya. Oke, 101. 101 kali 50. 101. Oke, nanti di sini ada sebanyak 50, 101-nya ya Bu. Iya. Berarti 101 kali 50. Oke, berarti hasilnya adalah 5050. Oke, coba kalau yang ini Bapak Ibu berapa?
10, 20, 30, 40, 10. 420 dipasangkan berarti dikalinya apa ya? Ya, Ada 420. 420. 210. 20, Iya, betul, dikali 21. 2000. 200 kali 420. Berapa? 400. 420. 420 dikali 420. 420 kali. kali 21. 410-nya ada 20 pasang tuh dari 10 sampai 400 tambah 410. 200. 410 dikali 20 tambah 410. Oke. 4.610. Barisannya ganjil. Iya. Gimana? Di sini mungkin ada satu orang Bapak Ibu yang ingin berpendapat dulu Iya, dari saya. dengan Pak Dedi. Iya, Oke, boleh Pak. Gimana Pak? ya dari 10 sampai 410 itu jumlahnya ganjil, Pak. Iya, ini ganjil ya. Banyaknya ganjil. Banyaknya 21. ganjil. Maka Ada kita 4. 10 sampai 400 itu sebanyak 4. 1. Oke. Ya, Jadi 40. diambilnya sampai 400 dulu. 400. Ini ada berapa bilangan Pak? 10. Ada 40 Ya, sebanyak 40. bilangan ya. Bilangannya. Bilangan 400. Ya, 40 nanti 400 tambah 10, 410 dikali 20. 410. Ini ada 410 ya. 410 sebanyak 20. 20. Ada 410. Ini juga ada 410 ya. Ya. Nah, 410-nya berarti kan dari 40 bilangan kita pakai 2 supaya jadi 410 ya. Iya. Berarti 410-nya Sebanyak ada 20. Ada 20. 21 kan 20 tambah yang 20. 20. Oke. Iya, berarti kan di sini ada 410 kali 20. Nah, nanti kan ditambah lagi dengan yang ini ya. 410. Iya. 100. Tambah dengan 410 atau boleh jadi 410-nya kali Kali 20. 21. 21. Iya. Ini gimana Delapan. jadinya? 28. Jadi 8, 6, 10. Belajar Betul itu ya? loh. Apa ya? Itu enggak, itu membaca aja tuh udah. Membacanya. Iya. Sudah wah? Iya, gitu ya. Cara membacanya bisa dari depan, bisa dari belakang ya, Bapak. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, siap Bu. Nah, itu aritmatika dasar ya. Ya, anggaplah kita review lah dari pertemuan 1. Sekarang barulah kita masuk ke konsep bilangan. Ya. Seperti yang saya bilang pada malam hari ini materinya akan fokusnya ke konsep bilangan. Kita mulai kenalan dulu dari bilangan berbasis 10. Ini cukup sering muncul di SD ini. Jadi, dalam sejarah bilangan, mula-mulanya itu dikenalnya adalah bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kalau misal kita punya garis bilangan, ya, di sini kan 0, maka sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Dan sebelah kirinya kita kenal dengan bilangan bulat negatif. Jadi memang bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Nah, untuk bilangan satuan, ya, bilangan satuan
yaitu yang dari 0 sampai 9, maka disebutnya sebagai angka atau digit. Ya. Ini mohon izin ya Bapak Ibu, untuk saya kondisikan beberapa mic yang bocor. Ya, jadi untuk bilangan satuan dari 0 sampai 9 itu punya sebutan khusus, yaitu angka atau digit. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sebutan khususnya adalah angka atau digit. Angka atau digit. Benar bahwa mereka adalah bilangan, yaitu bilangan satu digit atau bilangan satuan. Ya, tapi penyebutan khususnya mereka adalah angka atau digit. Gitu ya. Kemudian gabungan dari beberapa angka yang lebih dari 1 dan tidak dimulai dari 0. Itu baru dikenalnya sebagai bilangan. Ya. Nanti ada misal bilangan 2 digit. Bilangan 2 digit. Berarti kan contohnya gabungan misal dari 9 dengan 1. Berarti jadi 91. Misal yang lainnya lah ya. Bapak Ibu juga pasti sudah tahu lah. Atau bilangan 4 digit. Ya kan. Misal 2000, 24, 25. Tapi nggak boleh dimulai dari 0. Misal 036. Nah, kalau 036 kan ini masuknya adalah 2. bilangan 2 digit. Ya, itu. Jadi, untuk tidak mengubah definisi atau bentuk bilangan berapa digitnya, maka tidak boleh dimulai dari 0. Ya, dimulai dengan 0. Nah, yang sering kita bahas di sekolah, itu adalah bilangan berbasis 10. Ya, yang memuat angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita dalami tentang bilangan berbasis 10. Oke, ada 2 alasan kenapa dikatakan bilangannya berbasis 10. Bocor. Maaf Pak, Iya. kondisikan itu Pak. Iya benar Bu. Dari tadi kayaknya nggak sengaja kayaknya. Oke. Nah, ada 2 alasan kenapa dikatakan bilangan berbasis 10. Pertama, angka atau digit yang digunakannya itu ada 10. Ya. Jadi dari 0 sampai 9, ini ada 10 bilangan. Gitu ya. Dari 0 sampai 9 ada 10 bilangan, yaitu 0, 1, 2, sampai 9 itu ada 10 bilangan. Itu alasan pertama kenapa dia dikatakan sebagai bilangan berbasis 10. Kan kalau bilangan biner, itu kan yang digunakan hanya 2 digit, yaitu 0 dan 1. Makanya dia disebutnya bilangan berbasis 2. Gitu. Alasan yang kedua, karena sebetulnya bilangan itu memuat perkalian 10. Sebagai contoh, ya, 628. Ini adalah 600 ditambah 20 ditambah 8. 8. Iya. Atau jadinya 6 kali 100 tambah 2 kali 10 tambah 8. Kalau kita buat pangkat 10-nya, 10-nya menjadi bilangan berpangkat, maksudnya berarti kan 6 6, 10 10, pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 1. 1, 8 kali 10 10 pangkat 0. 0. Iya, Oh. gitu ya. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa dia dikatakan sebagai bilangan berbasis 10, karena selalu memuat perkalian 10 pangkatnya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada trivia atau boleh kita sebut definisi saja. Jadi kalau misalnya ABC bilangan 3 digit, maka ABC dapat ditulis menjadi 100A tambah 10B tambah C. Ya, artinya kalau misalnya ABCD bilangan 4 digit,
Berarti kita bisa buatnya jadi gimana Bapak Ibu? 1000 A 1000 A Dikali 100 B 100 B 10 C Ya. tambah D. Oke. Nah, ini adalah trivia yang mungkin sering diabaikan ya. Padahal ini konsepnya cukup sering digunakan. Oke, em, sampai sini dulu deh Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada yang didiskusikan? Nggak ada. eh, Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau dilanjut mungkin langsung dicoba. Contoh soalnya Bapak Ibu. Nilai PQR angka 1 B 2008 jadi 100 B kuadrat 10 B kuadrat. Faktor dari 2008 yang memuat ratusan. Oke, idenya ke sana ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa yang bisa kita olah Bu? Pak Mahmud menjawab 5 katanya. Maaf, tadi sebelumnya Bapak ya, Pak Fajar. Oke, Bu Zahratul sudah menemukan 251 kali 8. Bu Juni juga sepakat 5, menguatkan jawaban Pak Mahmud. Bu Haryati 5, Bu Julia 9. Oke. Jadi di sini ada 2 jawaban berbeda. Buat Bapak Ibu yang lainnya gimana? Oke. Mungkin coba kita bahas ya. PQR adalah angka-angka dari suatu bilangan. Dan 100P tambah 10Q tambah R dikali P tambah Q tambah R adalah 2008. Boleh diperhatikan bahwasanya di sini kita punya bilangan 2, apa ya? 2 buah bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah 2008. Kita katakan A kali B, ini hasilnya 2008. Sekarang coba perhatikan, kira-kira A ini bilangan berapa Bapak Ibu? bilangan ratusan. Ratusan. Oke, ini adalah bilangan ratusan. Kalau B, Satuan. Wan. satuan. Kalau puluhan bisa nggak ya? Bisa ya? Tidak. Tidak. Kalau Tidak. Kalau secara Bisa, umum, bisa, karena kalau secara umum masih kalinya mungkin. 2008. Oke. Kalau secara umum, P tambah Q tambah R itu sebetulnya bisa Masih ya? memungkinkan, iya. Masih Karena kan dari memungkinkan. 0 sampai 9 kan berarti maksimal 27, Pak. Maksimal 27, yaitu ketika 9 tambah 9 tambah 9 ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, siap. Ya, jadi kalau secara umum bisa. Cuman kan memang kalau kita perhatikan di sini kan 2008 itu bagi 2 1004 ya. Iya. Bagi 2 502. Bagi 2
256. Benar ya? 251, Pak. 251. Oh, 251. Oh iya, makasih. 251. 251 udah prima ya? Oke, artinya ada 3 kemungkinan kan? Bentuk perkalian 2008. Yang pertama ada 2 dikali 1004. Ini kan hasilnya adalah 2008. Kemudian 4 dikali 502. Terus Nah, 5. 2008. Kalau ini berarti 8. 8 Kali kali 502. 251. iya, ini sama dengan 2008. Perhatikan, kalau yang pertama itu kan nggak mungkin. Karena kita mintanya adalah ratusan yang dikalikan dengan satuan atau puluhan. Sedangkan ini adalah satuan kali ribuan. Gitu. Jadi yang perlu kita analisis adalah 2 kemungkinan aja. Aktivitas pembelajaran deep learning dengan metode diorama AR. Nah, itu kan Bapak Ibu. Ini yang sebenarnya saya salut dari Bapak Ibu ya. Jadi, kadang-kala ada Bapak Ibu yang hadir di satu Zoom, yang mana sebetulnya lagi webinar dengan Zoom lain gitu. Ya, bentar Bapak Ibu, ada telepon. Walladzina amanu wa amilu salihat. Nah, iya. Iya. Iya, semua naik. Oke, berarti kan yang perlu kita analisis antara 2 ini ya Bapak Ibu ya, tengah atau bawah. Yang memungkinkan untuk kita bentuk menjadi bentuk 100P tambah 10Q tambah R kali P tambah Q tambah R, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang ketiga. Bisa kita ubah jadi 2 tambah 5. 8. 2 kali 100. Oh iya, 2 kali 100. Betul Bu. Atau saya tulisnya 100 kali 2 gitu ya. Kali 2. 10 10 kali 5 plus 1. tambah 1. Ini kita kalikan dengan 2 tambah 5 tambah 1. Ini sama dengan 2008. Jadi, bisa kita simpulkan ya. Q-nya ya. Q-nya itu adalah 5. 5. Kalau ditanya P, kira-kira jawabannya berapa? 2. 2. Kalau ditanya R, berarti jawabannya 1. 1. Gitu ya. Oke, aman ya Bapak Ibu? Aman. Oke, next yang ini. Nggak ada. Kalau ada nggak apa-apa, tapi nanti malah kepadanya. Tapi insya Allah kalau nggak jimat, lama sekali nanti. Apa ya?
Oke, di sini sudah ada 2 orang ya Bapak Ibu yang menjawab dan jawabannya sama, 3 orang jawabannya sama. Tapi apakah itu adalah jumlah terbesarnya atau masih ada yang lebih besar? Empat orang sudah menjawab dan keempat-empatnya jawabannya sama. Oh, 5 orang dan kelima-lima jawabannya sama. Adakah yang jawabannya berbeda? 6. Oke, mungkin coba kita bahas ya Bapak Ibu. Diberikan 5 angka, 1, 2, 3, 4, dan 5, untuk menuliskan bilangan 5 digit A, B, C, D tanpa pengulangan. Oke, jadi si angka-angkanya nanti dapat digunakan 1 kali, ya, karena tanpa pengulangan. Kalau sudah, Gitu kan. Kemudian, katanya M itu adalah ABC tambah BCD tambah CDE. Ya. Berarti kalau kita gunakan bilangan berbasis 10, itu jadinya gimana ya Bapak Ibu? ABC bisa kita ubah menjadi M sama dengan 100A tambah 10B tambah C tambah C, ditambah BCD-nya Pak, 100B tambah 10C tambah D ininya. ditambah 100C tambah 10D tambah E. Oke, terima kasih Pak. Lanjut, berarti kita jumlahkan ya. Pan. A, 100, A, 100. 100A, 100A, Ditambah 110B 110B, tambah 111C 111C, tambah 11D tambah E. Oke, selanjutnya. Lalu C-nya diganti 5 Kenapa Pak? karena Kenapa C-nya 111 diganti? bilangan yang paling besar. Oh, oke. Karena 111 itu pengali yang paling besar dan dimintanya adalah maksimum Yang ya. paling besar, nilai maksimal. Kita tulis dulu ya Pak ya. Agar mendapat M maksimum, maka untuk variabel dengan pengali terbesar kita taruh angka terbesar. Iya. Berarti C-nya itu sama dengan 5. Kemudian yang 4-nya B. Urutan A-nya 3. iya. Di D-nya yang 2 ya. E-nya 1. E-nya sama dengan 1. Berarti kan kita punyanya jadinya 100 kali 3, 100 kali 4, tambah 111 kali 5 ya. Tambah 11 kali 2, tambah 310, tambah 555, tambah 22, 1. Itu 1318 ya. Iya. Sini tadi udah ada yang betul ya. Bu Juni dan Pak Fajar. Iya. Seperti itu Bapak Ibu. Aman ya?
Atau ada Aman. yang mau didiskusikan dulu? Aman. Oke. Next, dicoba latihannya. Yang ini Bapak Ibu. Minimum. Minimum berarti ini minimum 1. 11. Jadi minimum yang ini yang di 7. Yang di 7. D. 5. D-nya 3. Hmm. Oke, di sini ada 3 orang yang menjawab dan 2 jawaban berbeda. 1 2 orang dan seorang lagi 56. Nambah, ada yang 101, ada yang 102. 99. Ini ada yang 1296 lagi. Ini kayaknya ke copy ya, ke kopas ini. Dengan jawaban yang sebelumnya. Ada yang 103. 106. 105. Oh, ini selisihnya dikit-dikit jadinya. 67. Oh, ini jawaban banyak banget yang beda nih. Saya sendiri sebenarnya lupa Bapak Ibu. Jawabannya berapa? Oke, mungkin kita coba bareng-bareng deh. Berarti kan N bisa dibentuk jadinya 10A. Nah, saya tulis dulu aja deh. N ini kan AB tambah BC tambah CD. Jadi 10A tambah B, 10B tambah C, 10C tambah D. Berarti 10A tambah 11B tambah 11C tambah D. Wah, ini ada yang sama nih. Yang diminta minimum. Kira-kira gimana Bapak Ibu supaya jadi minimum? Yang 11 itu diganti 1 dan 3. Oke, yang 11 diganti 1 dan 3 ya. Berarti ini boleh yang mana aja Ibu ya? Ya, sama. Mhm. Mau B-nya 1 atau C-nya yang 1 juga nggak jadi masalah. Oke. Berarti sisanya nanti tinggal diurutkan ya. Jadi 5 dan 7 ya. 1, 1.
Berarti A-nya nih 5 ya? 5. D-nya tuh 5. D-nya 7. Iya. 11 kali 1 tambah 11 kali 3. 50. 11, 33, 7. Ini jadi 40, 90, 101 ya? ya 101. 101. Pak, boleh bertanya? Boleh, Bu. Boleh, boleh. Ini kan tadi itu soal sebelumnya, angkanya tidak boleh berulang. Kenapa ini nilai B dengan C ini tidak, saya ambil nilai B dengan C ini nilainya 1, karena tidak ada aturan mengatakan bahwa tidak boleh berulang. Makanya saya ambil 1 semua itu nilai B dengan C-nya. B dan C-nya 1. Kalau gitu, yang lainnya dipilihnya berapa, Bu? Ya, kalau saya ambil nilai B dan C-nya 1, maka boleh. nilai apa itu? Nilai A 2, kemudian D-nya 3. D-nya 3. Oke. Tapi yang diberikan kan bilangnya ganjil semua ya, Bu? Oh tidak, maksudnya ganjil. B, C 1, A-nya 3, kemudian D-nya 5. Kalau misalnya boleh berulang, kenapa nggak ambil A, B, C, D-nya 1 semua, Bu? Ya, kan di sini kan nilai koefisiennya itu kan beda-beda. Saya ambil nilai B dengan C-nya itu 1 karena nilai koefisiennya sama. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Gini ya. Kalau yang saya tangkap, Bu, di sini bilangan puluhan AB, ya. Artinya sebenarnya AB-nya ini berbeda, gitu ya. Digit penyusunnya berbeda, kayak gitu. Jadi kalau saya milihnya yang seperti ini, Bu. B-nya 1, C-nya 3, A-nya 4, ya berarti di sini A-nya 4, dan kok A-nya 4 sih? A-nya 5, dan D-nya itu 7. Iya, D-nya 7. Itu. Kalaupun misalnya, katakanlah ini soalnya kurang jelas ya. Kalau misalnya boleh menggunakan digit yang sama, sebaiknya A, B, C, D-nya ini kita pilih 1 semua. Itu, Bu. Jadi ini 1 semua. Kalau misalnya memang digitnya boleh berulang. Gitu. Tapi kalau misalnya digitnya berbeda, pengambilannya tetap walaupun pengalinya sama, A, B, C, D-nya itu kan harus berbeda. Gitu. Cuman di sini yang menjadi perhatian B dan C artinya boleh bertukar posisi. Gitu ya. Entah itu B-nya yang 1 atau C-nya yang 3, atau sebaliknya B-nya yang 3, C-nya yang 1. Itu mungkin, Bu. Mohon maaf, Pak. Oh ya, boleh, Bu. Saya mau tanya untuk ini. Saya masih mempertanyakan dari ini ya, memang di sini ada penjelasan bilangan ganjil untuk menyusun bilangan puluhan AB. Gitu. Tapi Betul, Bu. tidak ada keterangan untuk BC dan CD. Gitu. Sehingga kalau menurut saya karena tidak ada keterangan apapun, apakah tidak boleh C itu kan hanya A dan B yang dikatakan ganjil. Lalu bagaimana dengan C dan D? Apakah saya boleh mengambil bilangan genap? Sehingga kalau misalnya bilangan genap dengan nah ini tidak boleh berulang gitu ya. Maka B 1, C-nya 2, A-nya 3, D-nya 4. Oke, bentar, Bu. Saya tulis dulu. B-nya 1, Ya, A-nya B 2. 1, C-nya 2 atau
boleh C. dibalik ya. B1, C-nya 2, A-nya 3, karena oh maaf, nggak bisa dibalik antara B dan C. Karena kan A dan B itu ganjil, sudah ada keterangan. Sementara C dan D tidak ada keterangan. Nah, sehingga B1, C2, A-nya 3, D4. Apakah bisa begitu, Oke. Pak? Ya komentar sedikit Oke. Pak. Oh ya, boleh, Bu. Boleh, Pak. Gimana, Pak? Bisa komentar Pak. Boleh, Nah, boleh, boleh. sekarang begini. Coba kita hapus gitu huruf AB-nya. Oke, Jadi, AB-nya kita hapus. nah, maksudnya ya. Nah, kalau begitu soalnya boleh seperti jawabannya Bu. Karena dia hanya menyusun bilangan puluhan. Nah, berarti bisa kita memilih sembarang bilangan. Nah, tetapi itu AB. AB itu menunjukkan bahwa contoh AB itu adalah A puluhan, B satuan. Jadi kalau muncul CD, C puluhan, D satuan. Jadi itu hanya penggambaran kepada pengerja soal bahwa yang diminta itu puluhan yang bentuk AB. Nah, itu salah satu. Mungkin sebutkan saya semua B, AB, C, BC, CD, tidak perlu. Saya kira itu menurut saya Pak. Jadi betul. Ya. Jadi cocok cara tadi itu bahwa jawabannya 101. Iya, Pak. Oke. Saya lebih cenderung setuju dengan yang ini, Pak, karena untuk menyusun bilangan puluhan, cukup itu aja. Karena ketika dijelaskan puluhan AB, maka ini merujuk pada, ya kalau menurut saya itu A, B, C, D, ini kan menunjukkan bilangan-bilangan yang berbeda, gitu. Kalau menurut saya Pak, kata kuncinya itu bilangan ganjil udah tertera Pak kan. 1, 3, 5. Jadi itu sebagai kata kuncinya. Udah ada di patokan bilangan ganjil, bahkan nggak boleh ada genap. Betul nggak? Oke. Jadi itu kuncinya 1, 3, 5, 7, 9. Yang itu yang kata kunci kita gunakan begitu. Udah diplot Oke. maksudnya udah bilangan ganjil, nggak boleh bilangan genap. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tadi yang berpendapat tuh mohon maaf, Bu siapa yang awal tadi, Bu Iya, Pak. hilang. Bu siapa Bu, maaf? Saya Bu Dewi. Iya. Oh, Bu Dewi ya. Kalau yang awal tuh tadi Bu Julia ya, Bu. Iya, Oke, Pak. sebenarnya Bu Julia di sini mengkritisi soalnya ya Bapak Ibu. Jadi dari AB ini berarti merujuknya AB itu adalah harus ganjil sedangkan yang lainnya enggak gitu kan. Jadi ya Bu, di sini sebenarnya memang benar kuncinya tuh ada di bilangan Bilangan ganjil ganjil. Iya, itu. ganjil yang diberikan. Nah, untuk Soalnya menyusun semesternya ada. iya. Kalau semesternya Nah, udah jelas itu di situ. ya jadi anggapan ini adalah semesta. Iya. Ya. Dan untuk menyusun bilangan puluhan yang contohnya adalah AB. Gitu. Jadi ini tuh sebetulnya benar sebagai contoh, Bu. Artinya kalau kita punya CD, maka CD ini adalah bilangan puluhan yang harus juga Terus ganjil. disusun Bilangannya dari ganjil. bilangan Bisa. ganjil. Karena memang semestanya yang diberikan ini hanya bilangan ganjil. Jadi ini bentuk perwujudannya aja, Bu. Seperti itu mungkin, Bu. Gitu ya, Bu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Tapi tujuannya bagus, Bu. Saya juga tadi sempat kepikiran, oh iya, bisa juga analisisnya ke sana gitu. Tapi kalau kita lihat kuncinya semesta dan bilangan puluhannya, maka penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Ya, berarti di sini sepakat jawabannya adalah 101. Oke, next. Ini ciri bilangan habis dibagi. Bapak Ibu, di sini udah ada yang pernah memberikan ke siswanya? Jadi Belum. sudah ya Pak. Karena saya Pak. Ini
Di jenjang SD apa SMP, Pak? Bisa SD bisa, SD SMP iya, bisa. SMP iya, Semua, Pak. Berlanjut soalnya SMA berlanjut juga kan. iya. SMA Iya, juga iya, benar. iya, iya. Benar. SMA juga iya. Oke, kita pelajari untuk SD dan contoh-contoh soalnya untuk SD. Em, Ciri bilangan. Kalau habis dibagi 2, 5 dan 10 ini saya kelompokkan supaya lebih mudah aja. Kalau 2 itu digit terakhirnya 0 atau genap. 5 itu digit terakhirnya 0 atau 5 dan 10 itu digit terakhirnya 0. Nah, betul. Ya, jadi 2, 5, 10 cukup lihat angka terakhirnya. Kalau 4 dan 8 itu dilihat dari kalau 4 2 digit terakhirnya. Apakah habis dibagi 4? Oh, 2 digit terakhirnya habis dibagi 4. Maka pasti bilangan itu habis dibagi 4. Ya. Terus kalau 8 tuh berarti dilihatnya dari 3 digit terakhirnya. Misal katakanlah 3, 4, 7, 2, 1, 5, 6. Apakah habis dibagi 4? Habis. Karena 56. 6 bisa dibagi 4. Maka 3, 4, 7, 2, 1, 5, 6 bisa dibagi 4. Apakah bisa dibagi 8? Tidak. Ya enggak? Karena kan kalau mau dibagi 8 tuh harus 160. 160 kurang 8 aja udah 152 harusnya. Nah, berarti karena 156 tidak habis dibagi 8, maka 34, 7, 2, 1, 5, 6 itu tidak habis dibagi 8. Nomor 2 bisa. Nah, kalau habis dibagi 3 dan 9, itu cukup perhatikan jumlah digit penyusunnya. Sebagai contoh, misal 34, 7, 2, 1, 5, 6. Ini kan 3 tambah 4 tambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 6 ya. 10, 20, 25, 28 ya. Iya. 28 tidak 28. iya. 28 tidak habis dibagi 3. Maka 74, 34, 72, 156 tidak habis dibagi 3. Ini juga tidak habis dibagi 9. Ya, maka nggak bisa dibagi 9 juga. Nah, kalau ciri bilangan habis dibagi 11 kan kita lihat tempat ganjil dan tempat genapnya ya. 12. Nah, kalau misalnya tempat ganjilnya ini ini yang merah ya. Tempat ganjil itu sama dengan 3 tambah 7 tambah 1 tambah 6. 17. 12. Tempat genap. bukan kelipatan 7. Ya. Tempat genap 4, 2, 6, 11 ya. Tambah 5. 3A, 5, 1, 4. Ini kalau Isinya berarti Enggak kelipatan 7. selisihnya 6. Bukan kelipatan 11. Bukan 1. Kalau saya ada trik lain. 1 kali 1. Kalau untuk yang 11. 2 kali Gimana tuh, Pak? 2. Jadi kayak kita ngitungnya dari belakang gitu, cuma langsung tambah kurang gitu. Iya. Oh Jadi iya. 6 kurang 5 tambah 1 Kalian. tambah 2 tambah 7 kurang 4 gitu. Tambah Sini 3. dari kurang dulu atau dari tambah dulu Pak biasanya? Dari angka pertama tambah terus dikurang tambah. Jadi 6 kurang 5 gitu. Oh, 6 kurang 5 tambah 1 kurang 2 tambah 7 kurang 4. iya. Boleh ya Pak ya kayak gini juga ya. Ini sah-sah aja ya. Atau sebaliknya tambah dulu baru kurang juga boleh aja ya. Itu nanti paling yang membedakannya itu hanya positif negatifnya aja. Ya, yang membedakan hanya positif negatifnya aja. Kalau negatif kan nanti tinggal dikonversi 11 aja. Iya. Yang penting harus Saya juga kelipatan ada 11. lagi Kak yang ciri-ciri bilangan habis dibagi 11. Gimana tuh Pak? Misalkan itu 3, 4, 7, 2, 1, 5, 6. Ciri-cirinya itu berarti 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 5 dikurangi 2 kali 6 harus kelipatan 11. Karena itu bukan kelipatan 11 maka tidak kelipatan 11. Ini metodenya berarti kayak ciri bilangan habis dibagi 7, ciri bilangan habis dibagi 13 gitu ya Pak ya? Iya.
kurang lebih. Oke, oke, oke. Kalau 121 Pak, coba dengan cara itu. 121 dengan cara, iya, caranya gimana tadi, Pak? 1 ditambah 2 dikurangi 2 kali Dikurang 1. 1. Di nol. Berarti di sini gini ya, satunya kita sisihkan, kita kali Iya, 2, kita kalikan taruh di 2. sini jadinya 2. Kemudian 1 dikurangi. tambah 2. 1 tambah 2 kan 3. 3 dikurangi 2 kan 1 lah. 11 dibagi 1 kan 11. Jadi kelipatan 11. Oh, ini ditambah dulu, berarti 3. 3 dikurangi 2, 1. Nah, 11 bagi 1 kan 11, Kak. Jadinya bisa habis kelipatan 11. Oh, itu. Ya, ini kenapa harus dikurang 1 lagi, Pak? Sifatnya? Dikurangi 2, Kak. Bilangan 1 ditambah 2 dikurangi 2 kali 1. 1 ditambah 2 Dikurangi 2 kali oh, 1. dikurangi 2 kali satunya tuh depannya ini. Bukan, karena itu yang belakang. Misalkan 1 berarti 1 ditambah 3 dikurangi 2 kali 1. Tetap. Oh, Yang 1 tambah bilang 3. angka terakhir itu dikalikan 2 tetepan. Coba Pak, kalau 1331. Oh, Satu, Satu satu tiga 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 tiga. satu. mungkin 1, maksudnya 3, 3, 1 1, 1, 3, 1. berarti 1 ditambah 3 dikurangi 2 kali 1. Berarti 5. Bentar. Berarti 5. Dikurangi 2 kali 1. 2 kali 1 Iya, 2. 7, berarti Pak. 4, 12, 3 5. kali. berarti 5 Pak. Terus kesimpulannya apa? Bisa bagi 11 atau tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak 131 dan bisa bagi 11? Ya kelipatan. Ya, sepertinya lebih terjamin kalau yang urutan ganjil dijumlahkan, urutan genap dijumlahkan, selisihnya kelipatan 11 ya. Sepertinya lebih terjamin itu kayaknya ya. 131 Iya. itu Pak, bagi 11 itu. Ya, bisa. Kalau ini kan selisihnya 0 ya. Iya, harusnya 0. 0. 0 Bisa kan bagi 11. kelipatan 11. 0 Iya. itu kelipatan 11. Kalau Kalau tidak pakai 11 selang ya, ini biar tidak bisa 11 tidak masalah gitu. Berarti cara saya itu tadi salah. Iya. Enggak Nah, salah. piring apa? Itu saya tekan atas adanya. Lantas. 1, 4, berapa lagi? Iya, biasanya saya pakai begitu saja. Misalnya 308 berarti 3 tambah 8 11. Kurang 0 ya 11 berarti. Kelipatan 11 308 itu. 308 itu pakai ngujian dari mana tadi, Pak? 308 itu kan 308. 3 tambah 8 11 dikurangi 0. Oh, iya. Oh iya betul. 11. Kelipatan Jadi 11. digit di posisi ganjil dijumlahkan semua, digit di posisi genap dijumlahkan semua, dikurangkan begitu aja. Iya. Betul. Atau memang cara yang plus minus ini memang berlaku juga sih, Pak. Jadi memang dua cara sih. Nah, sebenarnya Terus 213. Ya. Kalau yang sisa Berarti tempat ganjil ya, Pak, bukan angka bisa ganjil, itu Pak. plus Ya, ya. betul, Bu. Tempat ganjil. Bentar. Saya Bapak biru. Nih biru. Ini bentar ya, Bapak Ibu. Ini ada yang benar-benar nanya, ada yang mic-nya bocor ini. Oke. Mohon Boleh Bapak Ibu bersabar. tadi? Apa aja? Itu kalau yang tips yang dibagi 9 kan kalau di sini jumlah semua angkanya habis dibagi 9 ya. Nah, kalau Betul. saya ada triknya lagi. Jadi hasil jumlahnya itu dijumlahin lagi sampai dia itu sisa 1 angka. Nah, itu sisanya gitu. Itu untuk mencari sisa bagi, Pak. Iya, kalau yang sisa bagi. Dia Tapi mengetahui sebetulnya, habis Pak, untuk menentukan kalau habis buat nyari dibagi. sisa, boleh Pak, maaf Iya, Pak. iya. Jadi kalau saya kalau membagi 9 itu kalau kriteria habis kan berarti kan 0 gitu ya. Nah, kalau Ya. biar tahu sisa dibaginya ya dijumlahin terus gitu sampai
sisanya satu angka doang. Oh, gitu. Misalkan nih kayak gini nih 3, 4, 7, 2, 1, 5, 6. Nanti ditambahin dapat 2 digit tuh. 2 digit nanti tambahin 8. lagi gitu. 2 tambah 8 ya Pak ya? Jadinya 10. Terus nanti Ya, berarti sisanya 1 ya Pak? 42, ya, 3, 6, 12, 62. Gitu. Kalau saya lain Buat cari caranya sisa Pak. Kalau dulu. jadi Pak bisa komentar Mm-mm. Pak. Kalau Boleh saya Pak. Pak 9 itu main coret-coret saja Pak. 7 dan 2 coret, 6 dengan Ya, 3 coret, 5 dengan 4 coret, selesai satu sisanya. Berarti yang tidak bisa yang bagi 9. sekiranya udah ketahuan 9 ya. Iya itu Pak. juga bisa tuh yang jumlahnya 9 dicoret itu bisa juga. Bisa bisa. Di sini kan masih ada 1 tuh ya. Ya, Nah, udah tidak usah satunya ini sebagai sisa. Oke. Jadi memang unik 12, ya 16, Bapak Ibu. 2, Jadi 3, 4, 5. 4, 5. jadi memang ciri bilangan habis dibagi juga bisa 4, menentukan 5, sisanya ya. 11 itu jangan deh. 10, 3, 15, 18 C. Oke. Aman ya. Tadi buat Ibu yang memastikan untuk kriteria habis dibagi 11 itu betul tempatnya ya Bu ya. Bukan angkanya ganjil atau genap, tapi tempatnya ganjil atau tempat genap. Maksudnya tuh di sini boleh kita urutkan ini tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Nah, berarti kan tempat ganjil itu adalah tempat 1 dan 3. Tempat genapnya adalah 2 dan 4. Atau dibalik juga mau dari 1, 2, 3, 4 juga boleh aja gitu. Ya, Kalau ciri-ciri bilangan habis dibagi 7 ada atau tidak, Kak? ada Pak. Itu ada Bukan tulisannya tuh. satuannya dan Ada. kali. Ya. Di sini sisihkan angka satuannya, kalikan 2, kemudian kurangkan dengan bilangan tersisa. Jika bilangan yang tersisa itu habis dibagi 7, maka seluruh bilangan habis dibagi 7. Itu Contoh, berlaku iterasi nggak? Jadi misalnya kayak angkanya banyak dipisah gitu terus pisah lagi bisa nggak? berlaku Pak. Berlaku iterasi atau Berarti pengulangan. berlaku iterasi ya. Oke, terima Mm-mm. kasih. Sama-sama Pak. Perlu dicontohin? Mungkin 2024, Boleh, jangan. boleh. 2023 Angkanya deh, banyakan. Ya lebih banyak lagi kalau bisa. banyak lagi. Kayak 2023. 2023. Nah, janganlah kebanyakan ini mah Pak. 202 5 apa kurang. 6 gitu dah. 5 angka apa 6 angka aja. Ya, Banyak. 8 juga yang, banyak ya. yang jelas ya Pak. Iya, siap. Oke. Tapi belakangnya Ini 0 ya. kita kali 2. Berarti kan 0. Oh, Enggak. 0 tuh dikurangi, berarti kan jadinya 20, 232. Kaliin 2 lagi, berarti kan 4. 4. Kemudian nih kita kurangi, berarti 2019. jadinya 2019. 20 kurang lagi. Kurang lagi kali 2, Ya. 18. 18 berarti 8. jadinya 183. 183. Iya. Ini kaliin lagi 6, 12. 12. Udah ketahuan ya, 12. 12 nggak bisa dibagi 7. Ya udah Nggak bisa berarti dibagi. 20, 23, 20 nggak bisa dibagi 7. Atau sisanya 5 berarti ya. Sisanya 5 ya, 7, Iya, 5. iya 5. Karena buat ke-12 tambah 5. Iya, gitu Pak. Oke, penguatan konsep. A, apakah habis dibagi 2? Iya. Ya. Habis. Apakah habis dibagi 6? 4? Bisa. Ya. Habis. Bisa. Habis. Apakah habis dibagi 9? Tidak. 8. Tidak. 27, 56. Tidak Enggak. sisa. Habis. Nah, Tidak. habis. Oke, 11? Dibagi 11, 8, 7, 5. 15, 20. 20. 2, 1, 6, 9, 20. 9, 11. Ya, harusnya Ya. habis dibagi 11.
Habis, Bisa. habis. Habis. Apakah Habis. habis dibagi 2/3? 156 dibagi. Enggak. Ya, enggak. Enggak. Nggak bisa. Apakah habis dibagi 6? Hmm. Kalau nggak bagi 3 Tiganya saja nggak tidak. bisa. Dia Nggak tidak Duanya bisa bisa. memenuhi, dibagi. tapi tiganya enggak Habis gitu. dibagi 6 kan Duanya harus habis memenuhi. dibagi 2 Yang Dan penting tiga harus habis dia dibagi tidak 3. bisa duanya dibagi. yes, tapi tiganya no. Duanya bisa, Iya. tiganya tidak. Iya enggak. Maka kesimpulannya enggak. Oke, siap. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. Nol bisa. Besar Iya. Hanya berarti nol. 9 ya. Tapi yang ditanya Berarti 9. terbesar. Berarti Bilang 9. ya. Terbesar. Mm-mm. Berarti 10, 9. Berarti kan 18, 9. Hanya 9. iya, berarti 18 tambah A kan? Sebenarnya bisa 0 ya, Ya. tapi Ini kan mereka yang terbesar. diminta terbesar. Maka A terbesar sama dengan 9. 9. Ini Bapak Ibu, Banyaknya bilangan 3 digit yang merupakan kekuatan 9 dan jumlah 2 digit pertamanya adalah 10. Yang kelihatan 3. 909. Bilangan 3 digit. Ini yang ditanya banyaknya bilangan, berarti bisa lebih dari 1. 3 digit. Oh, Jadi kalau jumlahnya 10 itu 5 kali itu. Kan 9 ABC, berarti A tambah B sampai dengan 10. dan 3 digit. Merupakan kelipatan Nah, berarti 9. kan belakangnya otomatis 8. 8 ya. Digit ini, Pak. Iya, berarti 10 kali 8, 80 ya. 80 bilangan. Katakan apa ya 80 ya? Kalau jumlah depannya 10 ya berarti belakangnya hanya bisa 8. Nggak lebih. Yakin Pak? Selain 8 nggak bisa? Lewat. Kan syarat dibagi 9 itu kan jumlah digitnya kan bisa dibagi 9 kan. Jadi kalau 3 digit kan A, B, C. 16, Pak, 16. A tambah B-nya kan udah Kalau 27 10. nggak mungkin, masa 17 ya nggak bisa. Yang terus. A tambah B-nya aja udah 10. Berarti kan Berarti nggak C-nya bisa kan 80 otomatis ya. 8. Oke, satu orang 8, satu orang menjawab 9. Berarti kan depannya 80 ya. 19. Berarti 19, 28, 37. Sampai tadi 9. Oh, ada yang jawab 16. Banget. Banyak banget ya? Kok pikirnya 80 ya? 80. Enggak. Itu kayaknya Bapak salah Bukan. pakai ini ya. Kayaknya pakai pencacahan ya. Iya, salah. Iya. Iya benar, berarti ada 9. Udah 9. Oke. 9 ya Pak ya? 9. Ada 9. Kan di sini pertama bilang 3 digit. Katakanlah 3 digit itu kan ABC ya. Agar kelipatan 9 kan artinya dia habis dibagi 9. Berarti A tambah B tambah C habis dibagi 9. Maka A tambah B tambah C habis dibagi 9. Aduh, mic bocor. Ya. Yang habis dibagi 9 itu kan 8 ya. bisa 9, bisa 18, bisa 27 ya kalau bilang 3 digit. Iya. Cuma kalau di sini kan pengennya 2 digit pertama, jumlah 2 digit pertamanya yaitu 10 ya? Ya, 10. Ya, berarti A tambah B-nya 10. Otomatis Jumlah 2 digit jatah pertama 10. bilangan ketiga hanya 8. Jadi ini nggak memenuhi, ini juga nggak memenuhi ya? Karena A tambah B-nya udah 1, 9, 9, 1, 2.
2882 2 37 73 C-nya 29 8. Maka C sama dengan 8. 8. Tinggal kita susun A, B, C gitu kan ya? Ya sudah. Berarti A, Oh B, iya, yang C, benar 8. 558 sendirian ya, nggak bisa ditukar. 9, 1, 9 558-nya hanya 8, 2, 8, 37, sampai 9 dibalik lagi 91. 91, 82, Nah, 73. tapi kan di sini ada 55 ya. 55 ditukar jadinya 55 lagi ya. Iya, itu Berarti yang kebalikannya ya. berubah posisi. Tapi AB Iya kan yang Iya. 1 sampai 4 kali 2 nanti 5-nya 1 kan jadi 9. Berarti Dibalik. ada 9 bilangan. Aman Bapak Ibu? Aman. Lanjut. Lanjut. Oke, ini buat SD banget. Lima bulan. 5 6 B-nya 4. B yang 4 aja 2. Dibagi 9, 5 tambah 9, 14. 14 berarti Ya 4 A-nya 2 berarti AB tambah B6. B-nya 4. B-nya 4. B-nya A-nya 2. A 2. 2 tambah 4, 6. Oke. 2A3 ditambah dengan 326 menghasilkan bilangan 3 digit juga. Oke, berarti dia enggak jadi 4 digit ya. Katakanlah ketika dijumlahkan yaitu 5B9 katanya. Jika 5B9 habis dibagi 9, maka nilai dari A tambah B. Di sini kan supaya habis. Iya, supaya habis dibagi 9. 14 tambah 4. B-nya 4. 4. B-nya 4. Maka B sama dengan 4. Ya, kalau B-nya 4 kan ini udah 9, ini udah 5. Supaya jadi 4, maka A-nya 2 gitu ya. 2. A-nya 2. Ya udah. A tambah B berarti kan 2 tambah 4. 6. Oke, aman ya? Aman. Oke, siap. Coba ini. B pasti 5 itu. Enggak pasti, Pak. Mungkin 0. Mungkin 0. Oh iya ya, bisa 0 ya. Iya. 6. 6 tambah 0 berarti A-nya 3. Kalau B-nya 0, A-nya 3. Mungkin yang lainnya. Kalau mau 18 nggak bisa. Caranya 6 tambah 0, 6. Ya harus 9 sih. Berarti kalau B-nya 0, A-nya cuma 3. Berarti. A3, B0 Kalau B-nya 5, sama 11. Kalau B-nya 5 berarti 11, 11, 7. Berarti A-nya 7. Kalau B-nya 5. Kalau B-nya 5, berarti 7. B-nya 5, 8, 10, 11, A-nya 7. Berarti A tambah B 12. Kalau B-nya 0, A 11 tambah 3, 15 berarti. 11 tambah 3, 15. 12. 15 ya, mudah-mudahan saya nggak salah ngitung ini. 7 tambah 5. Oke. Coba saya
uraikan secara perlahan ya Bapak Ibu ya. Jadi, di sini kan habis dibagi 45. KPK 5, dua bilangan, yang KPK-nya adalah 45 itu adalah 5 dan 9. 9, Maka harus habis dibagi dan 9. 5 dan 9. Kita cek dulu untuk A123B habis dibagi 5. Kan ciri bilangan habis dibagi 5 itu digit terakhirnya 0 atau 5. Ya 5. enggak? Maka di sini B-nya itu harus 0 atau 5. B-nya 5. Gitu ya. Oke, kemudian kita cek untuk A123B habis dibagi 9. Ya. Nah, Kita punya kasusnya dulu untuk B-nya sama dengan 0. Ya, ketika B-nya sama dengan 0, maka kan ya jadinya 9. Hanya tiga. A123 Ya. Terus 0. maaf, A-nya untuk 3. yang habis dibagi 9 itu jumlah angkanya itu harus 9. Oh iya. Jadi Iya, A ini tambah diurai dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah B itu harus kelipatan 9. Ya. Iya, sama betul. Kalau sama B-nya 0 pemateri hanya di 9. Nah, ambil B-nya yang 0. Ambil Oke. B-nya yang 0, Hanya lalu nanti 9. kasus ambil B-nya yang 5. Tapi harus 9, kelipatan K9 gitu, kelipatan 9. Berarti di sini kan A tambah 6. Ya. Agar Hanya tiga. kelipatan 9, 3. maka A sama dengan 3. Tiga. Jadi ketika B-nya 0, diperoleh A-nya Tiga. 3. 3. Gitu. Sekarang B-nya yang 5. Untuk kasus B-nya sama dengan 5, maka digitnya atau bilangannya kita jadinya punya A1, 2, 3, 5. 5. Kita cek untuk ciri bilangan habis dibagi 9 kan berarti jumlahkan digitnya. A tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 5. Nya Berarti 7. kan di sini A tambah 11 ya? Iya. Iya, A tambah Agar 11. kelipatan 9, maka A-nya harus 7. 7. 7. Iya. 7 ya? Berarti kan ada dua kemungkinan nilai A tambah B ya? Untuk kasus pertama yaitu 0 tambah 3, yang nilainya adalah 3. 3. Kasus kedua itu adalah 5 tambah 9 tambah 7. 5 3 tambah 5 tambah 7. 12. 12. Ini saya ketukar ya. B-nya 0, A-nya 3 harusnya. Iya, Nah, yang ditanyakan jumlah semua nilai A tambah B. yang mungkin adalah 15. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? aman. Aman. Ini kayaknya harus dikasih soal sulit dulu kayaknya ya. Ini masih gampang lah, coba. Tapi analisisnya main. Habis ini kayaknya saya punya soal sulit deh. Oh iya benar. Habis ini lumayan lah. Jumlah angka pertama dan ketiganya adalah 11. Angka pertama kurang dari angka kedua. Kalau 3 digit sudah 11, berarti kalau nggak 8, ya hanya 14, 27 nggak mungkin. Kurang dari angka kedua. Di 4. Kalau 11, 279. Ya, angka keduanya harus 7 berarti. Angka keduanya 7 berarti biar dapat 279. Oke. 378 477
Jawabannya 5. 6. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8. Ah, 277, 378, 477, 576, 279, 378. 5 ya? 4 ya? 4 ya? 4. Ada 5 apa? 6. 5, 4, 5, 6. Nah, Yang benar adalah 277, 279, 378, 47, 477, 576. iya. Nah, iya. Udah disebutin semua ya, Pak, barusan. Berarti ada 5 ya? 675, yo 675 ya. Iya ya 675 Mas. Oke, jadi A-nya gini harus ya. lebih kecil dari 7 A-nya. Oh iya ya, Iya. berarti boleh. Pertama, yang kita analisis tuh kelipatan 9-nya dulu ya. Karena ABC berarti kan A tambah B tambah C. Itu kan bisa 9, 18, sama 27. Tapi perhatikan bahwasanya jumlah angka pertama dan angka ketiganya itu kan 11, ya enggak? Jadi satu-satunya yang mungkin bisa dipenuhi itu adalah ketika A tambah B-nya B 7. tambah C-nya 18. Iya. Berarti Karena kalau B7. misalnya A tambah Oke, boleh deh langsung aja deh. Berarti di sini kan angka pertama dan ketiga A tambah C sama dengan 11. Maka dari situ ya, ini 2, B7. ini 1. Dari 1 dan 2 diperoleh B sama dengan 7. Oke, Berarti sekarang A-nya kita kurang. Bisa dengan 7. perhatikan syarat kedua ya. Syarat kedua, yaitu kan angka pertamanya harus kurang dari 7 ya. Kita punya A7B gitu kan. Sedangkan A-nya harus kurang dari 7. Ya kan, dengan A tambah B-nya itu 11. Nah, kalau C ya harusnya. A dan C. Kalau misalnya A sama C-nya itu 11, kan 1 nggak mungkin berarti ya. A-nya paling kecil 2. A-nya paling kecil 2. 2, Oke, 2, berarti kan di sini 2, 3, 4, 5, 6. 29, 38, 47, 47, 56, 56. 65. 6 masih boleh ya? 65 masih 65. boleh. Udah, nanti kan tinggal ini 777 ya. Itu. Berarti ada 5 bilangan. Oke. 2 soal terakhir nih Bapak Ibu. Oh, 1 ternyata. 1 soal terakhir. Sisanya oleh-oleh soalnya. Boleh, 1 soal terakhir. Bilangan benar. 7 digit. Mudah dan N habis dibagi 9. Wow. Sebenarnya kalau ini pilihan ganda sih mungkin mudah ya. 7 digit. Terakhirnya itu yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Apakah sudah 7 digit? Sudah. Apakah genap? Sudah. Iya. Apakah dibagi 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Oke, apakah bisa dibagi 9? 1, 2, 3 itu 6. 4, 5, 6 itu 15. Enggak dibagi 9, enggak bisa bagi 9. Bilangan genap 7 digit. Dengan
3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 1, 4, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 21. Kalau 6 lagi baru 27. Tapi beda. Tapi kan nggak boleh sama ya Pak ya? Iya. Berarti nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesti pasangannya harus 6 lagi, nggak bisa dong. Coba geser aja berarti kalau nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Tapi pertanyaan saya apakah benar susunan 1, 2, 3, 4, 5 itu udah merupakan bilangan n terkecil? Ada nggak kira-kira kalau kita susun 1, yang 0. bisa lebih kecil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ya kan disisihkan 0 kan? Kan 7, 3. Masuk angka 0. Depannya 10. Ya, betul, Bu. Depannya 10. 1, 0. Oh, 1, 0 depannya. 1, 0. 2, 3, 4. 1, 0, 2, 3, 5. 0 sampai 5 itu jumlahnya 15. Berarti 3 ya. Tapi 8. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini Bu Julia hampir benar, Bu, tapi masih salah. Mangga Bu Khairul, terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat ya, Bu. Berarti 1, 0, 2, 3, 4. Bu Zohratul, apakah itu bilangannya sudah n terkecil? Pakai sifat juga. Kalau habis dibagi 9 juga habis dibagi 3. Jadi jumlah angka-angkanya itu harus kelipatan 3 karena kayak diambil yang terkecil. Jadi 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, harus 3, 3. 1, 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, itu 5, jumlahnya 6. kelipatan 3. Nah, tapi Jadi kesalahannya di sana, kalau Pak. habis dibagi 9 juga habis dibagi 3 pakai sifat itu kombinasinya. Nah, itu pasti habis dibagi. Itu di angka 56 itu. Apakah ini habis dibagi 9, Pak? Tidak. Karena tadi Iya. itu ya, kalau misalnya habis dibagi 9, maka pasti habis dibagi 3. Oh iya, Tapi kalau habis dibagi impulsnya 3, tidak ya. belum Negasinya tentu. tidak ya, negasinya tidak. Pak Fajar, 1, 0, 2, 3, 4, 6, 7. Apakah itu bilangan genap, Pak? Karena kan yang diminta bilangan genap. Udah nabi tahu. Ini syaratnya cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu. 13. 13. Oke, masih mau mencoba atau kita bahas? 0. Berapa? 20. Udah ya, Bu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Di sini ada digit-digitnya berbeda, Pak. Sebetulnya kalau diambil ujungnya saja, satuannya saja, sehingga kelipatan 9 bisa. Jadi depannya 1, 0, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal satuannya saja. Dipilih kombinasinya. Nah, coba kira-kira ada nggak, Pak? Kalau ada yang kelipatan 9 sih itu bisa. Tapi kalau nggak ada, berarti coba ambil 2 digit terakhirnya. Nah, 2 digit terakhir yang diganti, yang ganjil genap. Ya, itu dia yang kita mainkan. Oke, di sini sudah ada satu orang yang benar menjawab ya, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana ya?
Iya, udah ada 1 orang ya. Walaupun Tambah sebelumnya sempat salah. 13 tambah 14 103 4586. Apakah itu sudah paling kecil, Pak? 24, 5, 6, 8. 10345668. Apakah itu sudah paling kecil atau ada yang lebih kecil lagi? 8 bukan 8. 68. Pak Fajar 1023476. 45. Itu masih belum bisa dibagi 9, Pak Fajar. Oke, di sini sudah ada 2 orang yang menjawab betul ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya coba bahas ya. Jadi kalau saya menyampaikan ke murid, tujuannya itu adalah membangun konsep berpikir siswanya. Jadi di sini kan mintanya N terkecil, maka langkah pertama kita susun N minimum atau N sekecil mungkin. Ya sebetulnya kalau mau disusun sekecil mungkin dimulai aja dari 0, 0, 1, 2, 3. Tapi kan 0 itu nggak boleh di depan. Maka kita mulainya dari 1, kemudian 0 lagi dulu. 0, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita cek, oh ini udah genap. Tapi ini tidak habis dibagi 9 ya. Kita lihat ini 10, 15. tidak habis dibagi 9 ya. Karena kan kalau kita lihat 1 tambah 0, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Bukan kelipat 20, 21. 21. 3 lebih. Tidak habis. Kelipatan 3. Ini tidak habis dibagi 9. Iya, kelipatan 3. Kelipatan 3, betul. Nah, setelah itu proses berpikirnya kita coba ubah digit terakhirnya. Ya. Jadi langkah 2-nya itu kita misalkan digit terakhir menjadi sebuah variabel. Ya, atau sebetulnya sampaikan aja ke siswanya, ubah aja digit terakhirnya supaya dia habis dibagi 9. Ya, kan? X saja, 1, 0, tapi 2, X-nya 3, genap. 4, 5, X. X. Oke. X berarti kan di sini 1 tambah 0, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah X sama dengan 9. Tambah X sama dengan kelipatan 9. Ini 15 tambah X ya. Nah, agar X 18, berarti X-nya 3 tidak mungkin. 27 Iya. berarti 12. Tidak mungkin juga. Nggak mungkin. Ya nggak? Tidak Agar mungkin. habis dibagi 9, maka X harus 3. Tapi tidak mungkin genap. Jadinya bukan genap. Ya nggak? Sayang 1, 0, 2, 3, 4, 5, 3 bukan genap. Udah gitu ada digit yang kepake 2 kali. Berulang, Pak. Berulang juga. 2 kali, ya. Iya, tidak memenuhi. Kemudian langkah ketiganya apa? Ya. 2 digit. 18, 27. 2 digit terakhir. 2 digit terakhir. Jadi yang kita ubah-ubah itu 2 digit terakhir ya. Sebuah variabel gitu ya. Berarti kan nanti jadinya itu adalah 1, 0, 2, 3, 4, X. Berarti di sini 1 tambah 0, 1 tambah 0, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah Y, tambah X. sama dengan Ada yang kelipatan ya, 9.
10 Ada tambah Y tambah X. 1023 598. Nah, ini kan Oh, berarti supaya jadi habis dibagi 9 kan harus jadi 18 atau X8. 27. Ya, cuman kalau supaya jadi 18, nanti Y sama X-nya pasti berulang. Ya, kecil. Kembali ke bilangan lebih kecil dari 4. Berarti ini tidak memenuhi ya yang 18. Maka yang kita ambilnya 27. Berarti supaya dapat 27 maka X-nya harus berapa? X-nya yang genap. Nggak mungkin X tambah Y 98. 17. Kemungkinannya bisa 89 atau Enggak. 98 yang betul. 8. Nah, karena mintanya genap, maka yang kita ambilnya yang 98. 8. Berarti yang terbentuk N terkecilnya itu adalah 10, 23, 4, 9. 98. Gitu. Oke. Beres, Bapak Ibu? Apakah ada yang tanyakan sebelum benar-benar diakhiri? Oh iya ya, itu ya salah. 4 ya. Itu tambah 17 ya. Ini nampaknya cocok memang jadi soal penutup ya. Kepitek piye toh. Yang bilang 1 itu harusnya 4 ya, kok 5 tadi. Udah ya Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Ini ada oleh-olehnya. 1 soal dan 2 soal. Ini untuk bilangan berbasis 10. Kalau ini untuk ciri bilangan habis dibagi. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak. Saya ucapkan 3 kali karena Bapak Ibu luar biasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan maupun perilaku. Semoga bisa bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.